Hi everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think better to be better. Apa kabar nih kalian semua? Masih tetap semangat ya? Nah, kali ini Kak Audi bakal membahas mengenai materi integral. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Check this out. Oke guys, nah pada pertemuan kali ini kita bakal membahas tentang integral. Nah, integral sendiri sebenarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan yang namanya turunan. Oke, ini ada keterkaitannya nih teman-teman, antara integral dengan turunan. Nah, makanya nih sebelum mempelajari yang namanya integral, teman-teman harus mempelajari dulu yang namanya turunan, seperti itu. Nah, apa sih keterkaitannya? Nah, saya bakal kasih contoh nih. Misal, kalau di sini memiliki suatu fungsi ya, katakanlah fx gini ya, dengan capital letter seperti ini atau dengan huruf besar. Ketika saya turunkan, maka akan menjadi fx seperti ini dengan huruf kecil. Terus integral yang kayak gimana? Nah, kalau integral sendiri berarti dari fx ini tadi, ketika saya integralkan, maka akan menjadi seperti ini. Tapi hati-hati teman-teman, ini adalah bukan konsep keterbalikan. Kenapa kayak gitu? Karena yang namanya keterbalikan dalam matematika adalah kebalikannya. Sebagai contoh deh, misalnya kalau dia punya fx di sini, fx sama dengan a gitu ya. Berarti keterbalikannya apa nih? Ya kebalikannya berarti seper a gitu. Ini adalah kebalikan daripada fx tadi. Dan ini adalah sama sekali bukan integral. Nah, integral itu seperti ini, yang dari turunan kita ubah menjadi suatu bentuk fungsi yang tadinya merupakan fungsi awal dari turunannya. Nah, biar lebih jelasnya deh, nih, biar lebih jelasnya kalau dikasih beberapa contoh. Nah, contoh nih, misalnya nih, kalau dia punya yang namanya fx di sini ya, fx sama dengan 3x, oke? Berarti turunannya apa nih? Nah, saya simpulkan pakai ini ya, oke? Berarti fx berapa nih? Turunan daripada ini 3, ya kan? Nah, berarti kalau kita integralkan, oh berarti integralnya gimana nih? Ini integral nih, proses dari sini ke sini. Berarti integral dari 3 berapa ya? 3x, kayak gitu. Nah, berarti kalau saya punya fx sama dengan x gitu, turunannya adalah 1 gini ya. Kita proses naik, prosesnya kita integralkan. Integralnya berarti jadi apa? Jadi x. Kayak gitu. Nah, ini sih yang gampang. Ah, ini mah gampang kalau di fungsinya terlalu gampang gitu ya. Nah, terus gimana kalau fungsi yang susah? Nah, di sini yang bakal kita kasih penjelasannya. Untuk fungsi-fungsi yang berbagai macam, integral disimbolkan seperti ini, pakai cacing gini ya. Integral dari fx dx. Nah, saya pakai simbol yang ini, simbol hasil turunan tadi, ya kan? Jadi kalau suatu hasil turunan kita integralkan, maka menjadi suatu fungsi yang awal gitu, tapi ditambah c. Terus gimana rumusnya? Misalnya gini, kita misalkan bahwa fx itu sama dengan x pangkat n gini ya. Karena kan tadi kan gampang nih ceritanya, yang ini pangkat n, gimana kalau n-nya banyak gitu atau susah gitu ya. Maka integral dari x pangkat n dx akan sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1. Nah, kayak gini ceritanya teman-teman. Ini adalah rumusan yang kita pakai dalam mengintegralkan suatu fungsi. Ingat di sini tadi ada yang namanya plus C. Kenapa sih pakai plus C? Nah, di sini bakal saya jelasin kenapa harus pakai plus C. Contoh deh, sebagai contoh. Di sini kalau dia memiliki beberapa fungsi nih. Misalkan fx sama dengan, pakai yang di atas aja, 3x. Ini yang pertama. Turunannya kita tahu fx sama dengan 3. Nice. Sekarang kalau dia punya fungsi yang berbeda, 3x plus 5, beda loh ya. Terus bagaimana turunannya? Turunannya jadi apa dong? Jadi 3 juga. Kenapa kok gitu? Karena turunan dari 5 adalah 0. Oke deh, satu lagi fungsinya. Misalkan fx-nya sama dengan 3x min 3. Nah, terus turunannya gimana nih? Turunannya apa? 3, ya kan? Nah, sekarang kalau ditanya balik kalian, integral dari 3 berapa nih? Kan 3x. Lah, kan ini juga. Lah, ini kan juga. Nah, kayak gitu. Di sini kalau kita lihat ternyata bisa jadi beberapa konstanta ikut di dalamnya. Nah, oleh karena itu kita nggak tahu konstantanya berapa, maka harus selalu ditambahkan dengan C. Terus gimana dong mau mencari taunya? Nah, untuk lebih bisa memahaminya, maka kita akan bahas beberapa contoh soal dalam mengimplementasikan rumus berikut. Oke, di contoh soal yang pertama, misalnya nih, saya punya soal kayak gini, integral dari 3 dx. Nah, ingat-ingat ya, ingat-ingat kayak tadi ya. Berarti gimana? Integralnya ya udah langsung aja 3x plus c gitu. Karena kenapa? Karena kalau 3x ini kita turunkan jadi 3, ya kan? Contoh yang kedua lagi deh, misalkan integral dari 5 dx berapa nih? Ya udah langsung aja 5x plus c kayak gitu.
Nah, selanjutnya bagaimana jika model soalnya seperti ini? Integral dari 2x dx. Nah, kayak gitu. Gimana nih cara ngerjainnya? Kita gunakan rumus tadi aja biar lebih gampang. Oke. Caranya gimana? Udah tahu nih pangkat berapa nih teman-teman? 1 ya. Pangkat 1 berarti gimana caranya? Jadi gini. 2x ya kan? Per pangkat di sini tadi berapa? 1. Kita tulis dulu, ditambahin 1. Kemudian pangkat yang di atas kan 1. Kita tambahin juga 1. Jadinya gimana nih? Jadinya 2x pangkat 2 per 2. Boleh kita coret? Boleh nih, coret-coret. Jadinya x kuadrat. Nah, seperti itu. Jangan lupa pakai C. Nah, kayak gitu. Jangan lupa pakai C, gitu ya. Oke. Lagi deh biar lebih lancar. Misalnya saya punya nih di sini 5x dx. Nah, gimana nih teman-teman? Pakai pangkat 3 deh gitu ya. Oke, jadinya gimana? Kita tulis dulu nih 5x pangkat 3. Oke. Kita bagi 3 tambah 1. Yang ini juga kita tambah 1. Nah, seperti itu. Jadinya nanti gimana? 5x pangkat 4 per 4. Ini boleh coret nggak? Boleh disederhanain nggak? Nggak boleh. Berarti gimana dong? Ya udah tetap aja kayak gini. Boleh kita tulis jadinya 5 per 4 x pangkat 4 ditambah c. Nah, kayak gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa buat bentuk umumnya gitu ya. Jadi kalau integral dari suatu A ini bilangan bebas berapa aja gitu ya. Maka hasilnya apa? Ya udah AX plus C gitu. Terus kalau misalnya saya punya yang lain pakai rumus yang tadi. Kita lanjut ke contoh soal yang lebih kompleks. Nah, contoh soal berikut nih. Misalkan di sini saya punya integral dari 3x kuadrat min 2x plus 7 dx. Nah, bentuknya seperti ini nih. Terus gimana integralnya? Nah, untuk mengintegralkan seperti ini berarti kita integralkan satu per satu. Yang kita cari berarti integral ini, terus integral ini kita cari satu per satu. Oke deh, integralnya dulu nih. 3x pangkat 2 tambah 1, bener ya? Dibagi 2 tambah 1. Jadi yang ini sama ini selalu sama. Kemudian dikurangi 2x, tadi pangkat berapa nih? 1 ya? Berarti 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Oke, ditambah, ingat kayak tadi konsep 7 nih integralnya apa? Berarti 7x. Nah, kayak gitu. Kita sederhanakan dulu. Jadinya gimana nih? Berarti di sini 3x pangkat 3 per 3 dikurangi 2x pangkat 2 per 2 ditambah 7x. Ini coret-coret, ini coret-coret. Jadinya gimana? Berarti x pangkat 3 min x kuadrat plus 7x. Jangan lupa pakai C. Nah, kayak gitu. Nah, untuk contoh soal berikut, mungkin di sini prinsipnya sama ya, tapi mungkin redaksi dari soalnya agak sedikit berbeda. Di sini langsung diketahui turunan dari suatu fungsi. Misalnya dalam soal diketahui ya, di sini ada f aksen x. Nah, f aksen x adalah simbol dari turunan dari suatu fungsi. Misalkan f aksen x-nya itu sama dengan gini ya, 3x kuadrat min 2x plus 7. Nah, kayak gini. Pertanyaannya adalah f x-nya itu berapa? Walaupun tidak ada yang namanya simbol integral, tetapi kalau misalnya dari suatu turunan dicari suatu fungsi, berarti gimana? Ya kita integralkan seperti itu, karena prinsip yang sudah diajarkan tadi. Berarti untuk mencari fx gimana nih caranya? Ya udah kita integralkan ini 3x kuadrat min 2x plus 7 dx. Jangan lupa dx-nya. Kayak gitu. Maka soalnya apa nih? Jadinya 3x kuadrat tambah 1 per 2 tambah 1 dikurangi 2x 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambah 7 ya kan, x plus c. Udah gitu doang, tinggal kita sederhanakan. Jadinya gimana dong ini? Jadinya ini 3 ya, 3 coret-coret. Ini 2 coret-coret. Sama kayak tadi ya, jadinya x pangkat 3 kurang x kuadrat ditambah 7x plus c. Nah, seperti itu. Nah, contoh soal berikut kita bakal menentukan nilai C nih. Karena mungkin beberapa dari kalian mungkin aduh kasihan banget nih C ini kan jadi hiasan doang ya kan. Cuma jadi pajangan doang kayak gitu kan. Nah, kok nggak diganti dengan angka aja gitu kan, bebas kan, C kan bebas gitu ya. Nah, tidak semudah itu Ferguson ya. Di sini kita bakal mencari C itu berdasarkan soalnya. Nanti di dalam soal itu pasti diketahui suatu bisa dikatakan sebagai bahan ya untuk bisa mencari C itu. Oke, di sini saya kasih contoh nih misal. Oke, misalkan di sini saya memiliki f aksen x sama dengan apa? Kita pakai soal yang tadi aja ya. Misalkan 3x kuadrat min 2x plus 7. Nah, kayak gitu. Sementara diketahui ini ternyata teman-teman f1 sama dengan 9 misal. Nah,
Maka tentukanlah fx. Nah, fx di sini yang diharapkan adalah tidak akan ada lagi yang namanya variabel c di dalamnya, karena dari sini kita bisa menentukan c itu berapa. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, kita cek dulu. Untuk mendapatkan fx gimana nih? Kita integralkan. Langsung aja kita integralkan. Integral dari 3x kuadrat berarti gimana nih? 3x 2 tambah 1 per 2 tambah 1 min 2x 1 tambah 1 per 1 tambah 1 plus 7x plus c. Gini ya. Jadi gimana nih? Tadi 3 kita coret, 2 sama 2 kita coret, jadinya x pangkat 3 kurang x kuadrat plus 7x plus c. Nah, ingat bahwa apa? Di soal diketahui f1 sama dengan 9. Berarti gimana nih? Berarti f1 sama dengan semua x kita ganti dengan 1. Jadinya gimana nih? 1 pangkat 3 kurang 1 kuadrat ditambah 7 kali 1 plus C. Ingat F1 berapa nih? 9 ya. Boleh kita ganti nih. 9 sama dengan 1 kurang 1. Habis, ya kan? 7 kali 1 7 ditambah C. 7 tambah C sama dengan 9. Nah, C-nya berapa nih teman-teman? Sama dengan 2. Beres. Nah, kayak gitu. Yang diminta fx, ingat, berarti kita kembalikan ke sini. Oh, berarti fx yang bener kayak gimana nih? Ini masih pura-pura nih ceritanya. Jadinya gimana nih? Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 7x ditambah 2. Nah, ini fx yang diharapkan. Seperti itu. Oke, contoh berikut nih. Kita kasih fungsi yang aneh-aneh deh gitu ya kan. Tadi kan gampang tuh, cuma pangkat 2 pangkat 3. Kalau pangkat setengah gimana ayo? Nah, kan gitu ya. Kita bakal kasih contoh soalnya. Ini integral dari, oke, jangan pakai setengah lah ya. Kita pakai yang sedikit ekstrim. Wadidaw. Misalkan 2 akar pangkat 3 dari x kuadrat dx. Wah, ini kita mau cari integralnya. Gimana nih cara carinya? Oke, pertama-tama kita cari, kita ubah dulu ya teman-teman ya. Bentuknya menjadi integral dari 2. Ingat, bentuk ini bisa menjadi bentuk eksponen x pangkat 2 per 3. Oke, yang di dalam bagi yang di luar. Jadi gimana? Ya udah, kita ikuti caranya seperti biasa. Berarti 2x pangkat 2 per 3 ditambah 1 kan. Tapi kalau bentuk pecahan, ingat yang konsep turunan kemarin, bentuk pecahan kita bisa jumlahkan atau kita kurangkan dengan penyebutnya. Di sini kan 3 nih, berarti tambah 3 per 3 gitu. Kita bagi dengan apa? Pangkatnya tulis ulang aja gitu. 2 per 3 tambah 3 per 3. Nah, kayak gini. Jadinya gimana nih? Ya udah, langsung aja. Ini pakai dx ya, sorry. Di sini ya udah kita langsung sederhanakan. 2 tambah 3 5 ya, berartinya 2x pangkat 5 per 3 per, ini jadi apa? 5 per 3. Nah, kayak gitu nih. Terus gimana ini penyelesaiannya? Ya udah, berarti tinggal kita sederhanakan seperti biasa. Caranya gini teman-teman. 2, oke, x kita rubah dulu ini menjadi pecahan campuran. Ingat bahwa 5 per 3 itu sama dengan apa? 1, 2 per 3. Bener ya? Bener dong. Oke, jadinya apa nih? 2x pangkat 1 dulu. Pangkat 1 ya, tidak usah kita tulis. Kita kali dengan x pangkat yang sisanya nih, 2 per 3. Kita kali dengan, loh kok bisa kali? Ini pembagian pecahan ya teman-teman ya. Berarti kalau pembagian pecahan kita akan kali. Ini kita kali dengan apa? Kita kali dengan kebalikan daripada ini. Jadinya 3 per 5. Hati-hati ini kali ya. Jadinya gimana nih? Sama dengan, ini kita kalikan dulu. 2 kali 3, 6. X. Nah, ini kita kembalikan menjadi bentuk akar. Jadinya x pangkat 2 akar pangkat 3 per berapa nih bawahnya nih? 5. Nah, inilah plus C, ingat. Inilah bentuk integralnya. Kalau tadi soalnya itu bentuk akar-akar, gimana kalau misal fungsinya bentuk pecahan? Oke, saya ambil dari soal SBMPTN 2018. Ditanyakan gini teman-teman, integral dari negatif 16 dikurang 6x pangkat 4 per x kuadrat dx. Nah, kayak gini. Terus gimana nih caranya? Kalau di turunan kemarin kita ubah dulu bentuk penyebutnya menjadi bentuk pecahan negatif. Kalau ini sebenarnya kita bisa pisah menjadi 2 suku ya. Kita bisa menyederhanakan atau mengubah bentuknya ya. Integral dari yang ini 16 per x kuadrat dikurang 6x pangkat 4 per x kuadrat dx. Nah, di sini kita bisa rubah nih teman-teman. Ini kita rubah menjadi apa? Integral dari min 16x pangkat negatif 2. Sedangkan ini dikurang, ini ada x yang sama nih, boleh kita coret nih. Pangkat 4 kurang pangkat 2, sisa pangkat 2 ya, berarti 6x pangkat 2. Nah, kayak gitu. Karena yang di bawah sudah habis. Oke. Jadi gimana? Kita integralkan satu per satu. Caranya, oke, integralkan aja. Min 16 per nih, min 2, x pangkat min 2 tambah 1. Oke. Yang di bawah tetap min 2 tambah 1. Jadi gampangannya pangkatnya kita turunkan aja langsung ke bawah. Dikurang 6x pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1. Nah, seperti ini. Jadinya gimana nih? Jadinya ini kan min 1 ya. Min 1 dengan min boleh coret. Habis. Tersisa apa nih? 16x pangkat min 1 per dikurang
Ini kan 3 ya, 6 bagi 3 sisa 2. Berarti boleh saya tulis 2x pangkat 2 tambah 1 3. Kan gini ya. Oke. Nah kemudian kita kembalikan nih, tadi kan pangkat min 1. Supaya baik, supaya bagus harus ke positif. Jadinya gimana? Kita turunkan ke bawah. 16 per x pangkat 1 nggak usah kita tulis, dikurangi 2x pangkat 3. Jangan lupa plus c. Nah inilah jawabannya. Seperti itu.